Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Jamaah Musholah Nur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, berhubung sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, maka untuk kajian di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas persiapan menjelang bulan Ramadan. Kita akan ambil beberapa faidah dari satu kitab, ya, dan beberapa referensi lainnya. Salah satu di antaranya adalah kitab yang berjudul Istiqbal Ramadan. Itu menyambut bulan Ramadan, dan juga kitab Wajah Syahrul Ramadan, telah datang bulan Ramadan. Salah satu di antara buah karya Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, dan juga Syekh Abdul Razak bin Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Dan kitab ini atau kutub ini, kitab ringkas ini berisi tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Karena sebuah kepastian Ramadan itu akan hadir, akan datang setiap tahunnya. Namun tidak ada yang bisa memastikan bahwa kita bisa mendatangi Ramadan. Diungkapkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan as-sanatu mithlu syajarah. Waktu setahun itu bagaikan pohon. Ya, kita tahu bahwasanya pohon itu ada daunnya, ada rantingnya, ya, ada buahnya, ya, ada akarnya. Itu komponen-komponennya. Maka diumpamakan waktu dalam setahun itu bagaikan pohon. Wa syahru rajabin ayyamu tawriqiha. Bulan Rajab itu waktu di mana pohon menumbuhkan daun-daunnya. Wa Sya'ban ayyamu tafri'iha. Dan bulan Sya'ban adalah waktu untuk menumbuhkan dahan pohon tersebut. Wa Ramadan ayyamu qatfiha. Adapun bulan Ramadan adalah bulan untuk memanennya. Wal mu'minun qattafuha jadirun. Kaum mukminin adalah orang-orang yang beriman, adalah para pemanen yang handal. Biman sawwada sahifatahu bidzunub an yubayyidaha bitaubah.
Oleh karena itu, siapa saja yang menghitamkan catatan amalnya dengan dosa-dosa, maka hendaklah dia memutihkannya dengan taubat fi hadza syahr, ya, di bulan-bulan ini. Terlebih belum memasuki bulan Ramadan. Wa biman dhayya'a umrahu bil batalah, dan barang siapa yang menyia-nyiakan umurnya, ya, dengan suatu yang tidak menghasilkan manfaat, ya, karena memang seorang mukmin itu ditandai dengan dia berusaha untuk memanfaatkan segala potensinya. Dia berusaha untuk memanfaatkan segala waktu kehidupannya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri kebaikan seorang, ya, kebaikan keislaman seseorang adalah dia meninggalkan, ya, sesuatu yang tidak manfaat untuk dirinya. Maka kalau, ya, ada orang yang menyia-nyiakan, ya, umurnya tersebut di dalam kelalaian, an yaqtadima fihi ma baqiya minal umri bit ta'ah, maka hendaklah, ya, dia berusaha untuk memanfaatkan sisa dari umur-umurnya tersebut dengan ketaatan. Ya. Maka ini sebuah nasihat penting bagi kita, ya, untuk menjelang Ramadan. Mengapa? Karena di antara perkataan yang lain bahwa, ya, Rajab itu ibaratnya adalah bulan lizar, yaitu bulan untuk orang memanen. Wa Sya'ban, ya, syahrun lisaqi. Bulan Sya'ban itu adalah bulan untuk menyirami, ya, tanaman tersebut. Ya, orang nggak mungkin kalau pengen nanam, ya, kemudian tanpa disirami. Ya, wa Ramadan ayyamun li hasdiha. Adapun Ramadan adalah hari-hari di mana untuk mengambil hasil dari apa yang telah dia tanam, ya. Maka tentu kita butuh persiapan ketika kita ingin menjadi bagian dari orang-orang yang bisa mengambil manfaat, ya, akan kedatangan bulan Ramadan. Syekh Abdul Razak bin Muhsin Al-Badr, beliau mengatakan sebuah nasihat buat kita. Ibadallah, wahai hamba Allah, inna hadha syahrul karima wal mawsimal mubarakal azim, kana nabiyuna alaihi salatu wassalam yuhanni'u ashabahu bimaqdamihi wa yubashiruhum bimaji'ihi. Wa min dhalikum ibadallah ma jaa fi musnad al-Imam Ahmad wa ghairihi an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin wa ta'ammal ra'akallah waqa'a fi hadhihi tahni'ah wa athara hadhihi al-bisharah qad ja'akum syahru Ramadan ay fatahayya'u lahu ya ibadallah wasta'iddu limaji'ihi wa ahsinu istiqbalahu wa tahayya'u li ta'atillahi fihi thumma yadhkuru alaihi salatu wassalam anwa'a ma fi hadha syahr min al-khairati wal hibat wal ataya wal barakat. Ya, dalam, ya, kitab beliau Kaifa Nastaqbil Syahra Ramadan. Apa artinya? Wahai hamba Allah, Nabi kita SAW biasa mengucapkan selamat kepada para sahabatnya, ya, atas datangnya bulan suci dan musim yang penuh dengan keberkahan. Ya. Ramadan disebut dengan Syahrun Mubarak, ya, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, keberkahan dari segala sisi. Ya, bertambahnya kebaikan, ya, kepada seorang itu adalah keberkahan. Ya, maka dinamakan dengan Syahrun Mubarak, ya, bulan yang diberkahi. Dan Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan.
ya bulan yang penuh berkah yang Allah wajibkan berpuasa atas kalian. Kemudian disebutkan di situ ya, hal-hal yang ya, dapat memudahkan kita untuk melakukan ketaatan. Di antaranya adalah ya, Nabi mengabarkan di dalamnya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan terbelenggu. Ya, syaitan yang biasa mudah untuk melakukan usahanya menggoda manusia, ya, syaitan-syaitan, gembong-gembong syaitan, yaitu berusaha untuk menggoda manusia ini, ya, tidak mampu untuk melakukannya, khusus di bulan Ramadan. Maka kata beliau, perhatikan pengaruh dari ucapan selamat dan pengaruh dari kabar gembira tersebut. Ya. Nabi SAW mengatakan, ya, di situ telah datang bulan Ramadan. Ini menunjukkan di dalamnya ada kebaikan, di dalamnya ada karunia, dan di dalamnya ada keberkahan pada bulan Ramadan. Ya, maka kesempatan ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk mendapatkan ya Ramadan. Ya. Maka di sini perlu adanya persiapan yang matang, walaupun tinggal beberapa hari lagi, ya, maka kita gunakan dan kita maksimalkan hari-hari yang tersisa ini ya dengan persiapan-persiapan tersebut. Yang pertama ya, adalah persiapan rohani kita, ya, al-isti'dadu ruhi, persiapan rohani kita. Ini saya simpulkan saja. Ya, yang kedua adalah al-isti'dadu al-ilmi, yaitu persiapan ilmu, ya, hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan tentunya. Yang ketiga adalah al-isti'dadu al-amali, yaitu persiapan amal. Ya. Bagian yang pertama, persiapan dalam menyambut Ramadan, ya, terkhusus persiapan rohani kita itu perlu dikondisikan. Ya, perlu untuk kita kondisikan. Di antara salah satu caranya adalah kita sering banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, walaupun ada sebagian doa ya yang tersebar, ya, namun doa ini adalah doa sebagai ungkapan harapan, ya, yaitu doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan ya, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Sering kita dengar itu. Ya, atau doa yang lain, Allahumma salimna Ramadan, ya, wasallim Ramadana lana. Ya Allah, selamatkanlah ya kami. Maksudnya adalah minta kepada Allah agar ya, kita bisa memasuki Ramadan dengan penuh keselamatan. Ya, dan datangkanlah kepada kami Ramadan. Ya, ini adalah ungkapan harapan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ada 3 perkara yang harus kita ya sampaikan, yang harus kita minta. Perkara yang pertama adalah perkara doa. Ketika doa itu ingin memberikan sebuah manfaat buat kita, maka 3 perkara yang harus ada. Ya, kata beliau, yaitu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa memberikan ya kepada orang tersebut, ya, kepada kita ya, untuk bisa disampaikan kepada bulan Ramadan. Jadi minta kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Diulang-ulang, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Yang kedua, doa yang harus ada ya, ketika ya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu minta kepada Allah agar Allah mudahkan bagi kita ketika sampai di bulan Ramadan ya, memberikan taufiknya untuk melakukan segala macam bentuk amal-amal kebajikan.
Dan doa yang ketiga yaitu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ya, memberikan kepada kita ya, penerimaan doa segala amalan-amalan kebajikan yang kita lakukan. Ya, itu tiga hal yang harus kita minta. Kenapa? Karena memang ya Allah Subhanahu wa taala ketika diminta maka dipastikan permintaan kita itu akan dikabulkan. Sebagaimana Allah taala firmankan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan ya bagimu apa yang kalian minta. Ya, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sebatas target utamanya dikabulkan doanya tersebut. Akan tetapi kata beliau, selama Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan bagi saya untuk berdoa, maka selama itu juga Allah akan berikan kepada saya apa yang saya minta. Ya. Jadi ketika Allah berikan kemudahan kita buat berdoa, maka itu adalah salah satu ya, bagian terpenting ya, dalam hidup kita, karena pada saat itu kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sebatas ya doa terkait dengan doa ibadah saja, tapi juga bisa jadi ya segala kebutuhan hidup hajat kita di dunia ya, terlebih nanti di akhirat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa itu ada dua, doa ibadah ya, ibadah yang kita lakukan, sholat ya, kemudian puasa, sedekah ya, dan seterusnya, berbuat baik, itu adalah bagian daripada doa ibadah ya, masuk di dalam doa ibadah ya. Segala amaliyah kebaikan kita yang kita lakukan, yang kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu adalah doa ibadah. Doa masalah segala permintaan kita yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun kerugian yang akan kita dapatkan ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itu kita sedang beribadah ya. Pada saat itu kita telah melakukan ibadah yang paling mulia dari sisi ibadah qauliyah, dari sisi ibadah yang sifatnya ucapan. Karena Nabi SAW mengatakan, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada doa. Ya, Syekh Mubarak Al-Furi mengatakan hadis ini ya menjelaskan tidak ada suatu ibadah qauliyah yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Ya, sebab mementingkan suatu harus sesuai dengan substansinya. Ada ibadah badaniyah yang paling mulia, yang paling agung. Itu apa? Ibadah sholat. Ada ibadah harta yang paling unggul, yaitu ya menyembelih. Itu menyembelih, karena mau tidak mau dia harus mengeluarkan hartanya. Ya. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ada ibadah qauliyah, walaupun sebagian ulama mengatakan ibadah qauliyah yang paling terbaik adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Ya, artinya berdoa ini bagian dari ibadah qauliyah. Karena ada ibadah badaniyah, ada ibadah yang sifatnya fisik, sholat ya, yang kita lakukan. Ada yang sifatnya harta, sekaligus fisik, ya, ibadah haji, umroh, kan gitu. Jadi tidak hanya pada ibadah yang sifatnya fisik. Namun kalau berkaitan dengan ibadah yang sifatnya ucapan lisan, ya, maka doa adalah bagian dari ibadah tersebut. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala segala kebutuhan kita. Dan ini adalah salah satu bentuk persiapan kita menghadapi Ramadan. Sebagaimana para salafun saleh, orang-orang terdahulu, ya, mereka itu antusias berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya sebelum datangnya bulan Ramadan. Ya. Wa qala ba'du salaf kanu yad'una Allah 6 ashhurin an yuballighahum syahra Ramadan. Thumma yad'una Allah 6 ashhurin an yataqabbalahu minhum. Ya, dahulu mereka, orang-orang soleh terdahulu berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka disampaikan pada bulan Ramadan, kemudian mereka juga berdoa kepada Allah selama 6 bulan ya, agar Allah menerima amalan mereka di bulan Ramadan. Ini
ya yang menjadi permintaan yang utama pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Selama 6 bulan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya, dipertemukan dengan bulan Ramadan. Persiapan yang kedua terkait dengan persiapan rohani kita adalah kita siapkan niat, ya, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, beliau menjelaskan bahwa niat, ya, yang merupakan bagian penting dalam sebuah amalan. Sebagaimana Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sebenarnya, ya, amalan itu amat sangat terkait dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka niat an-nafi'ah fi istiqbali Ramadan nau'an. Niat menyambut Ramadan itu ada dua. Pertama adalah niyatun mujammalah, yaitu niat yang secara umum, secara global, bi an yanwiya an yastakthira fihi minal khairat. Dia niatkan, ya, untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Ini penting. Ya, niat yang pertama adalah kita niatkan di bulan Ramadan kita akan melakukan berbagai macam kebaikan. Jadi punya agenda khusus. Niat yang kedua adalah niyatun mufassalah, yaitu niat secara khusus, ya, secara terperinci. Bi an yanwiyal abdu fihi anwa'an yu'ayyinaha biqalbihi min siyamin wa qiyamin wa qira'ati Qur'anin wa sadaqatin wa ihsanin. Jadi seorang hamba meniatkan di bulan Ramadan dengan berbagai macam, ya, perkara-perkara yang di dalamnya adalah sebuah kewajiban, kebaikan di dalamnya, amalan-amalan ketaatan di dalamnya, di hatinya dia niatkan. Baik itu secara rinci, ya, baik itu ibadah yang berkaitan dengan sholat, ataupun ibadah membaca Al-Quran, ataupun ibadah, ya, sedekah, ataupun juga, ya, berbuat kebaikan. Jadi kita niatkan secara khusus, ya, secara terperinci. Saya akan melakukan, ya, amalan-amalan tersebut, ya, disebutkan amalannya apa, kita niatkan. Jadi seorang itu punya agenda. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan hanya menerima amalan-amalan dari orang yang melakukan amalan tersebut dengan, ya, niat yang ikhlas, dan itu muncul dari orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah hanya menerima, ya, dari orang yang bertakwa. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tafsiran yang paling bagus yang mengenai ayat ini, bahwasanya amalan yang diterima hanyalah dari orang yang bertakwa, yaitu apa? Bila dia beramal karena mengharap wajah Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semua itu didasari dengan ilmu tentunya. Kita harus punya niat, ya. Makanya ketika Nabi menyebutkan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ada motivasi utamanya, karena memang menjalankan Ramadan itu dengan keimanan, ya, bukan karena rutinitas tahunan, bukan, tapi dengan keimanan. Ya, dan juga ada harapan yang dia dapat, ya, nantinya. Ihtisaban itu dia mengharap pahala di sisi Allah. Maka apa balasan yang Allah berikan? Ya, ketika orang itu minta, Allah kasih. Ya, ada sebab akibat. Allah akan berikan apa? Dari apa yang dia siapkan. Ya, yaitu Allah akan berikan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ya, Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Ini yang persiapan yang kedua terkait dengan persiapan rohani. Persiapan yang ketiga terkait dengan persiapan rohani kita adalah memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala firmankan, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh alaihissalam ketika mendakwai kaumnya, ya, maka hal yang pertama yang dilontarkan Nabi Nuh alaihissalam ketika melihat pembangkangan kaumnya,
maka ia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, aku berkata, istaghfiru rabbakum, mohon ampun kepada Tuhan. Innahu kana ghaffara, sungguhnya dia maha pengampun. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan, ya, bagi orang-orang yang memohon ampun kepadanya, bagi orang-orang yang taubat kepadanya. Maka salah satu cara untuk memudahkan kita melakukan kebaikan adalah semakin dikit dosa yang kita lakukan, maka semakin mudah kita untuk melakukan kebaikan. Semakin banyak dosa yang kita perbuat, maka semakin akan menyulitkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab Mukaffirat Al-Dzunub, ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau mengatakan di antara salah satu, ya, bagian dari atharul dzunub, pengaruh efek daripada dosa yang dilakukan oleh seseorang, yaitu, ya, orang tersebut akan dihilangkan di dalam hatinya fuqdanu ladzatil ibadah, akan dihilangkan kelezatan ibadah di dalam hatinya. Kenapa? Al ibadatu laha ladzatun wa halawatun. Ibadah yang kita lakukan itu punya rasa, ya, punya kelezatan, punya rasa manis di dalamnya. Ta'nisu bihar ruh wa yas'adu bihal qalb. Ruh kita akan merasakan kelezatan tersebut. Hati ini merasa senang. Makanya gak berat pada orang-orang yang beriman. Ketika Allah perintahkan kepada mereka, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, orang-orang yang beriman, ya, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka ayat yang ketika ada konteks di dalamnya, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, kata Ibnu Mas'ud, ketika ada panggilan khusus bagi orang-orang yang beriman, pasang telinga kalian. Boleh jadi itu adalah perintah dari Allah yang memberikan kemaslahatan hidup bagi kalian. Dan boleh jadi di situ ada sebuah larangan yang dimana apa? Ya, yang dimana itu memberikan apa? Memberikan kemudorotan bagi kehidupan kalian dan kalian wajib untuk tinggalkan. Adapun perintah wajib untuk kita jalani dengan sebaik-baiknya. Maka orang yang beriman itu akan merasakan kelezatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk mengikis pengaruh dosa, yaitu menghilangkan kelezatan ibadah, adalah dengan apa? Ya, dengan kita berusaha untuk memperbanyak istighfar kita dan juga taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana orang-orang soleh, ya, yang mereka terbiasa di waktu sahur, ya, di waktu menjelang subuh mereka banyak istighfar, ya. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena taubat hukumnya wajib, ya. Dan jika maksiat, perbuatan dosa dilakukan antara hamba Allah, ya, antara sama manusia, ya, yang sama sekali tidak, ya, ada kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang pertama yang harus dia lakukan adalah dia harus menjauhi daripada maksiat tersebut. Hal yang kedua yang harus dia lakukan, dia harus punya rasa penyesalan, ya, atas apa yang sudah dia lakukan. Yang ketiga, dia punya azam, punya keinginan yang kuat, ya, untuk tidak mengulangi lagi, ya. Maka disitulah syarat dari taubat terpenuhi bagi orang tersebut, 3 perkara ini, ya. Maka dia nanti akan merasakan, ya, kelezatan, ya, ibadah. Kata Abdullah bin Wahab, likulli maldzudin fid dunya ladzatun wahidatun thumma tazul illa al-ibadah. Setiap, ya, perkara yang enak di dunia itu punya satu kelezatan, ya, thumma tazul, kemudian hilang. Kelezatan yang cuma satu dinikmati di dunia, ya, kemudian hilang. Apapun orang melakukan, ya, melakukan aktivitasnya di dunia itu pasti punya apa? Punya kelezatan di dalamnya.
ya ada perasaan enjoy, nikmat, gitu kan? Illal ibadah, kecuali ibadah, nggak pernah hilang. Hal-hal yang dirasakan oleh manusia, ya dari hobinya dia itu akan hilang kenikmatannya itu, kecuali ibadah. Fa innalaha thalathal ladzati. Karena sungguhnya ibadah itu punya 3 kelezatan. Idza kunta fiha, jika engkau berada di dalam orbit ya ibadah, senantiasa berada dalam apa? Kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tadzakkarta annaka adaita. Ya. Dan ketika engkau ingat bahwasanya kamu telah melakukan ibadah tersebut, wa idza u'tita thawabaha. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu ganjaran dari hasil ibadah yang kau lakukan, maka ini akan menumbuhkan apa? Maka ini akan menumbuhkan kelezatan, dan secara khusus kelezatan itu akan didapati oleh orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara utama untuk merasakan itu adalah ya menghilangkan ya segala ya noda-noda dosa di dalam hati kita. Karena memang Allah taala firmankan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Ya, yang sebenar-benarnya taubatnya. Makanya hijrah itu ya butuh apa? Butuh komitmen. Kalau pengen hijrah, tinggalkan segala bentuk kemaksiatan, komitmen. Ya tidak pilih-pilih, yang kecil aja enggak, sekaligus. Ya, dia harus tuntaskan sekaligus, dia harus lepaskan sekaligus. Ya, karena dosa-dosa itu adalah beban. Dosa yang dilakukan oleh seorang manusia itu adalah beban dalam kehidupannya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Insyirah, ketika Allah lapangkan dada, secara khusus dada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Allah sebutkan alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan kami hilangkan apa? Darimu beban-beban dosa-dosamu. Menunjukkan bahwasanya beban ya di dalam kehidupan itu karena beban dosa. Makanya Allah sebutkan, dan kami angkat darimu dosa-dosamu. Alladzi anqadha yang membebani punggungmu. Gitu. Menunjukkan bahwasanya yang menjadikan beban seseorang dalam kehidupannya adalah banyak dosa yang dia lakukan. Salah satu cara untuk mengikisnya istighfar dan taubat kepada Allah. Nabi saja 100 kali dalam sehari istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kita yang tidak ada ya apapun jaminan diampuni dosa-dosanya, tentunya ya harus lebih amat sangat memperhatikan lagi dalam urusan banyaknya istighfar dan taubat. Kemudian persiapan yang berikutnya adalah al-istidadu al-ilmi. Kita siapin ilmu. Kalau sudah persiapan rohani dengan doa, kemudian dengan mempersiapkan niat, ya, dengan memperbanyak istighfar dan taubat. Persiapan yang kedua yang nggak boleh lepas dari seorang muslim adalah persiapan ilmu. Karena Nabi mengatakan, ya, di antara indikator tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang adalah Allah mudahkan dia untuk memahami agama ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya sebuah kebaikan, maka dia akan memahamkan baginya agama Islam. Ya, Allah akan memudahkan baginya untuk memahami agama ini dengan sebaik-baiknya. Dan ini menunjukkan ya akan keagungan, ketinggian daripada ilmu agama dan keutamaan yang besar yang didapati bagi orang yang mempelajari ilmu agama. Makanya Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin ya, memberikan pembahasan secara khusus hadis tentang fadlul ilmi, keutamaan ilmu, yaitu dengan mencantumkan hadis ini sebagai hadis yang pertama. Ya, dan apa saja yang harus kita lakukan? Persiapan ilmu, ya, mau tidak mau yang paling utama ya ilmu yang bisa membuat puasa kita sah. Kita harus tahu hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita.
Karena puasa itu bukan hanya nahan lapar dan nahan dahaga saja. Karena boleh jadi ya di situ ada perkara-perkara yang puasa kita dari sisi kuat nahan lapar, nahan ya dahaga kuat, tapi ternyata lama kelamaan puasa kita nggak berkualitas. Kenapa sebabnya? Karena kita tidak punya perhatian terhadap hal-hal ya yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Di antaranya Nabi mengatakan, "Malam yada qaula zur wal amila bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Ya, barang siapa yang dia ya tidak meninggalkan perkataan dusta, tetap melakukan perbuatan dusta, maka Allah nggak butuh ya apa yang dia tinggalkan dari makan dan minumnya. Ya Allah nggak butuh puasanya. Ya kuat memang menahan laparnya, dahaganya kuat, tapi ternyata ya senantiasa berbohong, senantiasa berdusta, ya senantiasa nggak nepati janji dan seterusnya. Ya Allah nggak butuh. Karena apa? Karena yang namanya puasa ya bagi seorang hamba itu bukan hanya puasa yang levelnya level paling rendah. Itu apa? Hanya sebatas nahan dahaga dan nahan lapar saja. Dan harus naik ke level yang berikutnya, level yang kedua. Ya, dia tahan lapar dan dahaganya, juga tahan dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasanya. Itu yang harus dia naiki levelnya tersebut, bukan hanya stuck berhenti di level yang paling rendah. Ya dia berusaha untuk apa? Untuk yang ketiga, dia berusaha untuk mencari keutamaan-keutamaan yang ada di dalam Ramadan. Makanya harus tahu ya dengan apa? Dengan ilmu mengenai amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Karena bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan puasa saja, bahkan satu paket di situ ada zakat. Ya, di situ ada aktivitas-aktivitas ya yang lainnya yang sangat ya berhubungan erat ya dengan apa? Dengan aktivitas Ramadan. Mau tidak mau kita harus belajar. Kita harus siapkan ilmu. Ya, kita harus siapkan ilmunya. Kenapa demikian? Karena khawatir ibadah yang kita lakukan setiap tahunnya tidak ada efek apa-apa dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena hanya sebatas menjalani rutinitas tahunan, bukan menjadi satu target dalam kehidupan kita ya untuk memperbaiki kualitas daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar bin Abdul Aziz ya, memberikan sebuah ancaman bagi orang yang ibadahnya nggak didasari dengan ilmu. Kata beliau, "Man 'abidallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslihu." Barang siapa yang beribadah kepada Allah, perhatikan di sini ya, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Hanya sebatas letih saja. Qiyam Ramadannya ternyata menghasilkan keletihan. Ya, bukan kenikmatan dan kelezatan. Kenapa? Karena boleh jadi yang nggak ada ruh ilmu di situ. Ya, hanya ngikut saja Allahu Akbar, tidak diresapi kalimat takbir tersebut. Ya kalau memang ibadahnya didasari dengan ilmu, ya segala apa yang kita lakukan, baik ucapan ataupun perbuatan, ya modal utamanya kita cari dulu referensinya, ilmunya ada enggak, tuntunannya. Ya kalau tidak ada tuntunannya tinggalkan. Ya, karena buat apa kita melakukan sebuah perkara yang dikaitkan dengan ibadah ternyata nggak ada tuntunannya? Ya maka hasilnya zong sudah, nol sudah. Dikali nol, bukan dikali 10, bukan dikali ya 100, bukan. Tapi apa? Bukan 1 dikali 100, bukan dikali 10 kan, setiap kebajikan 10 kan, apalagi Ramadan ditambah kebajikan tersebut. Tapi kalau kita melakukannya enggak dengan ilmu, salah kita dalam mengaplikasikannya, dalam menerapkannya, maka dikalinya bukan apa? Bukan dikali 10 atau 100, tapi dikali dengan 0. Nggak dapat apa-apa. Walaupun sudah letih-letih, capek kita nggak dapat apa-apa. Hanya itu saja yang kita dapat. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Rubasa ini laisa min siyamihi illal ju' wal atas." Betapa banyak orang yang puasa, tapi puasanya hanya sebatas dapat lapar sama dahaga saja. Kenapa? Karena boleh jadi nggak didasari dengan ilmu, ya,
yang sahih. Ya, ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, yang dimana orang menyelisih dalil, ya sudah, ya dia akan tersesat jalannya. Sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah, man faraqad dalil dhalla sabil. Ya, siapa yang memisahkan dirinya dari penuntun jalannya, dari dalil, dhalla sabil, maka dia akan tersesat. Udah dikasih tahu nih sama Nabi, dikabarkan ada Al-Quran dan ada As-Sunnah sebagai penunjuk jalan kalian dalam kehidupan ini, tapi ternyata milih yang lain, ya sudah, ya siap-siap dia akan mendapatkan ya kesesatan. Ya, wala dalila illa ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada penuntun yang terbaik bagi kita selain dengan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak apa-apa sedikit tapi ternyata berkualitas dibandingkan banyak tapi enggak ada bobotnya. Karena bukan hanya targetnya banyak kita melakukan ibadah tapi berkualitas. Maka di antara doa Nabi ya, minta kepada Allah agar Allah mudahkan untuk bersyukur, agar Allah mudahkan untuk ingat kepadanya, dan juga apa? Wa husni ibadatik. Ya Allah, aku minta kepadamu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta apa kepada Allah? Minta agar ya Allah memperbaiki kualitas ibadah kita kepadanya. Ya, dan kualitas itu bukan hanya dihitung dengan jumlah, tapi kualitas itu dihitung dengan apa? Dengan efek yang bisa dihasilkan, walaupun sedikit. Nah, maka di sini butuh kepada sebuah ya, ilmu. Dan yang ketiga, persiapan yang harus kita perhatikan adalah persiapan amal. Apa saja di antara kebiasaan orang-orang terdahulu yang mereka mempersiapkan Ramadan ini dengan apa? Persiapan yang matang. Persiapan dulu muqaddimah menjelang Ramadan. Di antaranya adalah ya memperbanyak saum sunnah. Atau Usama bin Zaid radhiyallahu an, ya beliau pernah menanyakan pada Nabi SAW bahwa ia tidak pernah melihat beliau itu Nabi melakukan puasa yang lebih semangat daripada puasa Sya'ban. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan hal yang serupa. Ya. Apa? Nabi mengatakan, ya, dzalika syahrun yughfalun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Bulan Sya'ban itu bulan antara Rajab dan Ramadan, adalah bulan yang di saat manusia lalai. Ya, nggak ada perhatian lagi. Ini udah mau persiapan nggak ada perhatian, ya nggak ada persiapan apa-apa. Ya, bulan tersebut adalah bulan dinaikannya berbagai amalan kepada Allah, Rabb semesta alam. Oleh karena itu, kata Nabi, aku amatlah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Pada hari Senin, pada hari Kamis, ya disunahkan untuk berpuasa, kan gitu. Setiap pekannya kita. Dan di saat itulah Allah menaikkan setiap amalan kebajikan ke langit. Allah akan hitung amalan-amalan yang kita lakukan. Yas'adul kalimat thayyib wal amalus shalih. Ya, kepadanya lah, kepada Allah, kalimat-kalimat yang baik itu diangkat dan juga amal saleh. Ya, dan hari Senin, hari Kamis, setiap pekannya gitu kan, secara khusus amalan kita akan dikalkulasi. Ya. Dan bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan menaikkan amalan-amalan kita, itu bulan apa? Ya, bulan Sya'ban. Dan Nabi amatlah suka dalam kondisi amalan itu dinaikkan ke langit dalam keadaan berpuasa, bukan dalam keadaan amalan-amalan yang lainnya. Menunjukkan keunggulan puasa dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Yang kedua, yaitu memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Sya'ban. Sudah mulai banyak baca Quran. Karena Salamah bin Kahil rahimahullah mengatakan, kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul Qur'an. Bulan Sya'ban itu dinamakan dengan apa? Bulan bagi para pembaca Al-Quran. Jadi udah punya target-target khusus bacaan-bacaan Al-Quran. Bahkan ya, di antara kebiasaan Amr bin Qais ketika masuk di bulan Sya'ban, udah tutup dia tokonya karena punya toko. Ya, syugulnya, kesibukannya dia kurangi. Kenapa? Kata beliau, ya,
idza dakhala syahru sya'ban aghlaqa ya hanawatahu wa tafruhu li qiraatil Quran. Udah syugulnya dia ya dikurangi. Ya, tapi dia lebih menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Sibukkan diri ya dengan bacaan Al-Qur'an. Ya. Kenapa? Karena nanti bulan Ramadan dikhususkan sebagai ya unzila fihil Qur'an. Ya. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka mau tidak mau kita harus punya persiapan baca Quran. Ya, biar terlatih, biar terbiasa. Walaupun sekali lagi bukan hanya bulan Sya'ban saja kita baca Quran. Ya, atau bulan Ramadan saja. Ya. Tapi setiap hari baca Al-Qur'an, ya kan? Ya, kebiasaan mereka menghatamkan Al-Qur'an, orang-orang terdahulu ya, menghatamkan Al-Qur'an itu, Pak. Ya, ada yang menghatamkan Al-Qur'an ya setiap 3 hari sekali. Ini dalam keadaan normal selain dari bulan Ramadan. Ada yang menghatamkan Al-Qur'an setiap 2 pekan sekali. Jadi kalau 3 hari sekali berarti 10 juz. Kalau di bulan Ramadan kan gitu. 10 juz, 10 juz, 10 juz. Ya setiap 10 hari ya hatam. Ya kan setiap 10 hari hatam. Gitu kan? Setiap 3 hari hatam. Ya karena 10-10 ya luar biasa. Ya, ada yang seminggu sekali, ada yang 2 pekan sekali, ada yang sebulan sekali. Itu kebiasaan normal. Ya kebiasaan normal adalah apa? Ya kebiasaan normal yaitu ya, ada yang 3 hari sekali khatam Al-Qur'an. Ya, kalau berat ya sudah seminggu sekali. Ya kalau berat lagi 14 hari sekali. Nggak bisa juga sebulan sekali. Nggak bisa juga Ustaz, setahun sekali. Ya itu Ramadan. Nggak bisa juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Ini udah kebanyakan waktu ternyata apa? Iya ternyata nggak bisa. Bukan karena nggak bisa, tapi nggak mau. Gitu. Iya banyak kerjaan, ya kan? Iya nggak. Ya kita persiapkan dengan ya, latih diri kita untuk baca Al-Quran. Kalaupun belum lancar, terus baca saja. Ya nanti dapat dosa. Ya nanti dapat dosa kalau bacaannya salah. Ya yang penting berusaha untuk belajar terus baca Al-Quran. Ya jangan nunggu sampai ya 100% benar. Ya enggak. Ya yang penting ada usaha untuk belajar. Yang ketiga adalah menjauhkan permusuhan. Bukan berarti sekali lagi ada sunnahnya untuk saling minta maaf. Enggak. Kalau maaf itu jatuhnya ketika ada kesalahan. Kalau nggak ada salah apa-apa ya kemudian sebelum Ramadan ya maaf-maafan nggak ada sunnahnya. Ya di antara salah satu ya hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa setiap pekan amalan seorang itu akan diangkat sebagaimana tadi disampaikan pada hari Senin dan hari Kamis. Tu'radul a'malun nas fi kulli jumu'atin marratain. Setiap pekannya 2 kali. Yaumul Itsnin wa yaumul Khamis. Fayughfaru li kulli 'abdin mu'minin illa 'abdan bainahu wa baina akhihi syahna. Setiap hamba yang beriman akan diampuni kecuali hamba yang punya permusuhan dengan sesamanya. Ya, fayuqalu utruku, tinggalkan ya mereka itu. Awirku, tinggalkan mereka itu. Hadaini hatta yafi'a, sampai keduanya berdamai. Artinya emang nggak diberikan ampunan. Makanya jangan sampai kita punya masalah di dunia, ya nggak dikelarin di dunia, nunggu di akhirat enggak. Ya maka apa? Maka penting untuk kita ya senantiasa memperhatikan hak saudara kita, jangan sampai ternyata kita berbuat kezaliman. Ya, karena diantara ciri orang yang beriman kepada ya Allah dan hari akhir ya adalah dia ya berbuat baik kepada tetangganya. Ya, dia senantiasa memperhatikan tamunya. Ya, dia senantiasa memperhatikan ya ucapannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
ya falyuhsin dhaifahu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antaranya yang Nabi sebutkan. Maka ya jangan sampai ada ya selek, ada permusuhan ya di antara sesama saudara muslim. Ya, ini di antara beberapa hal yang perlu kita siapkan, ya persiapan rohani, persiapan ilmu, persiapan amal menjelang bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ya untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan bagi seorang mukmin ya amatlah sangat diharapkan. Adapun bagi orang-orang munafik, bulan yang amat sangat menakutkan bagi mereka. Ya, orang-orang yang beriman amat sangat mengharapkan Ramadan, karena disitulah mereka akan mendapatkan ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, dia berusaha ya, dengan keimanannya, dengan ketakwaannya untuk mengungkapkan rasa senangnya ya ketika datangnya bulan Ramadan. Mengapa demikian? Karena itu adalah bagian dari upaya dia untuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Allah Ta'ala firmankan, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikian perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Jadi senangnya kita untuk menghadapi Ramadan ya adalah karena keimanan kita. Berarti kalau orang itu nggak senang datang bulan Ramadan, ya menunjukkan bahwasanya keimanan dipertanyakan. Ya, dan berbanyaklah ya harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan terus berdoa, karena sudah tinggal beberapa hari lagi Ramadan ini akan ya datang di tengah-tengah kita. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, memudahkan bagi kita untuk bertemu dengan Ramadan, karena ya orang yang dapat bertemu dengan bulan Ramadan adalah ya orang yang amat sangat beruntung. Ya, beruntung untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Ya semoga bermanfaat. Ya, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita bismillah taala dengan ya, pembahasan yang lainnya. Ya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.